menit untuk di sini saya akan berbagi pemahaman saya yang sudah saya pelajari itu berkaitan dengan budaya positif. Ini dalam modul 1.4 dalam kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Jadi di sini saya bukan mengajari Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar. Saya hanya berbagi saja pemahaman. Mungkin saya yang kemarin sudah belajar duluan, jadi pada kegiatan ini saya akan mengimbaskan apa yang sudah saya pelajari berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Sebelum masuk ke kegiatan pemaparan materi, di sini kata kuncinya itu tentang budaya positif. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang punya gambaran pemahaman tentang budaya positif itu seperti apa kira-kira sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi. Budaya positif, itu kira-kira di pemahamannya Bapak Ibu itu kira-kira apa yang terlintas tentang budaya positif? Atau masih memang belum ada gambaran sama sekali mungkin? Saya sedikit Pak, kalau budaya positif berarti kebiasaan baik yang tertanam dalam setiap pribadi. Oke, terima kasih Ibu Vina. Menurut Ibu Vina, budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang tertanam dalam setiap pribadi. Ya, betul sekali. Nanti kita akan sama-sama pelajari sebentar. Di bagian awal dari materi budaya positif ini, itu kita sama-sama belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Di situ dikatakan seluruh tindakan manusia tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, pada materi ini kita akan belajar ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis kita dan juga rasa aman. Kebutuhan tentang sandang, papan, pangan. Kebutuhan akan ketercukupan makanan kita, ketercukupan pakaian kita, dan juga ketercukupan dari tempat tinggal kita. Kalau misalkan kalau kita temui mungkin ada orang yang sedang berjuang tentang tempat tinggal, yang kesulitan tempat tinggal, itu berarti dia memang kebutuhan yang sedang dia usahakan untuk dia penuhi saat itu adalah kebutuhan tentang bagaimana dia bisa bertahan hidup. Contoh lain juga dari kebutuhan bertahan hidup dalam kasus di sekolah, mungkin kita pernah mengalami siswa itu yang dia tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran. Itu ketika kita gali ternyata karena dia tidak sarapan pagi, ternyata dia lemas atau dia mengantuk saat mendengarkan penjelasan Bapak Guru di kelas. Ketika kita mencari tahu, ternyata dia tuh mengantuk karena malamnya tidur lambat atau juga datang pagi ke sekolah itu dia tidak sempat sarapan. Berarti itu kan kebutuhan yang belum terpenuhi, itu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan makanan. Kebutuhan kedua itu tentang kekuasaan. Kebutuhan kekuasaan ini itu terwujud atas pengakuan, atas kemampuan atau prestasi atau ingin diakui. Jadi kalau kita mungkin kita hubungkan langsung dengan siswa di kelas, kalau kita melihat ada siswa yang badannya lebih besar, mungkin dia suka-suka ganggu-ganggu kawan-kawannya karena ingin supaya dia itu diakui hebat di situ. Berarti kebutuhan ini yang ingin dia penuhi, dia tuh mau diakui atau dia mau diakui kemampuannya, atau dia ingin untuk merasa hebat. Kebutuhan yang ketiga itu berkaitan dengan rasa sayang atau rasa ingin diterima. Di sini diterima atau diperhatikan atau
terhubung dalam suatu kelompok tertentu. Dari misalkan dalam kehidupan siswa di kelas, ketika ada siswa mungkin yang dia dipisahkan dari kawan-kawan yang lain dan dia akan merasa pendiam sendiri, sedangkan kawan-kawannya di yang tempat lain itu ada asik-asik bermain dan dia seperti tidak dianggap situ. Nah ini berarti kebutuhan yang belum dipenuhi, itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan yang ketiga itu yang keempat itu adalah kesenangan. Ini kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kita itu akan merasa senang kalau apa yang kita inginkan itu tercapai. Kesenangan ini banyak sekali hal. Mungkin kalau kita rekreasi atau bermain atau hal apa saja yang kita senangi. Dan kebutuhan yang kelima yang terakhir itu tentang kebebasan. Ini berkaitan dengan bebas memilih atau kemandirian atau juga otonomi. Ya, di sini kita akan melihat beberapa kasus. Ada contoh satu kasus istirahat di SMP Negeri 1 Proyek Meta. Joni ini melihat teman-temannya yang sedang makan siang. Kemudian Joni mengambil atau merebut paksa makan siang milik teman-temannya tersebut. Nah, ada beberapa alasan yang kita akan coba menghubungkan. Kira-kira kebutuhan mana yang ingin dipenuhi oleh Joni ini? Untuk kasus yang pertama, itu alasannya Joni dia rasa lapar sehingga dia mengambil makanan milik teman-temannya. Kalau dia rasa lapar ini kira-kira kalau kita kaitkan dengan kebutuhan tadi itu kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dari Joni? Mungkin anak ibu belum jawab atau boleh menulisnya juga di sini saja biar ada sedikit. Untuk yang pertama kira-kira kebutuhan apa? Nah dari ini kebutuhan ini karena dia merasa lapar. Saya sedikit. Iya Bapak. Ya jadi berkaitan dengan apa yang tadi Pak Guru sudah sampaikan. Contoh tadi itu, saya rasa itu kebutuhan secara fisik itu yang belum terpenuhi. Karena dia ingin makan supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup. Berarti kebutuhan yang bertahan hidup Bapak Ya, karena itu berkaitan dengan makannya dia. Bapak Ibu juga bisa ditulis saja di situ biar supaya kita tempelkan di depan sebentar. Kalau yang khusus untuk kasus satu saja Bapak Ibu, kalau yang kasus kedua nanti tulis yang warna merah. Biar beda-beda. Yang kasus satu saya. Oke. Bang di sini itu. Yang kasus dua yang warna merah. Kemudian yang kasus tiga
Yang kedua rumah tuh. Yang kedua itu dia merasa senang karena akhirnya teman-teman itu memperhatikan Jun. Itu kira-kira kebutuhan apa itu yang dia mau, yang ingin dia penuhi. Kau bisa mendapatkan yang terbaik SLC. Oh, ya. Yang ketiga yang hijau. Yang ketiga yang orange. Orange. Nah, coba. Coba. Nah. Baju betul Bapak. Coba. Tiga apa? Apa itu? Yang ketiga itu, nah, yang ketiga kasusnya dia ingin merasa hebat karena teman-teman jadi takut. Itu kebutuhan apa? Jenny bosan dengan makanan hidupnya sehingga ia ingin mencoba makanan lain jenis kemana. Ingin diakui dia puasa. Kasus yang ketiga, Jenny merasa bebas dari keluarganya dan takut ingin diakui. Iya sebab merasa diperhatikan.
Doni merasa bosan dengan makanan hidupnya, sehingga dia ingin mencoba makanan lain yang merasa bosan. Jadi dia begitu kasih sayang dan merasa diterima. Bapak yang tidak. Dia nomor 4, Pak. Langsung tempel kok ada di situ. Iya. Bapak bisa lihat. Satu di situ di sana di tembok. Oh, di sini aja. Satu. Sini. Itu 2 ya. Dua. Sini. 2 di situ yang iya. Kita balik kayaknya. Oh, komplit ya, biar saya balik itu. Yang 5 aja. Kertas tidak kasih. Hah? Oh, yang 5. Sudah? Tidak belakang. Yang 5 yang penting sebenarnya. Ya, kalau belajar. Ayo Bapak, ini 5 Bapak. 5 Bapak dan kasus. Dan kasus. Johnny Iseng saja melakukan itu dan senang melihat ekspresi teman-temannya yang kesal. Johnny Iseng saja melakukan itu dan senang melihat ekspresi teman-temannya yang kesal.
Aduh. Ya, oke. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Kita sudah sama-sama melihat tadi. Untuk kasus yang pertama itu, Joni itu merasa lapar sehingga dia mengambil makanan milik temannya. Di sini ya, saya lihat kalau dari keempat jawaban dari Bapak Ibu semuanya sepakat bahwa untuk kasus yang pertama ini itu ada kebutuhan dari Joni yang ingin dipenuhi, yaitu berkaitan dengan bertahan hidup. Karena dia merasa lapar, makanya dia berebut makanan milik teman-temannya. Dan itu jawaban yang benar. Kemudian untuk kasus yang kedua, di situ Joni merasa senang karena akhirnya teman-teman memperhatikan dia. Sini Bapak Ibu menjawab ya, sini Bapak Ibu menjawab senang. Berarti ini berkaitan dengan apa kira-kira kata kuncinya untuk yang nomor 2? Apakah senang atau di belakang itu memperhatikan? Kira-kira lebih tepatnya yang mana? Memperhatikan, ya, betul sekali. Jadi alasannya itu karena dia itu ingin diperhatikan. Jadi ketika dia sudah dapat perhatian, dia akan senang. Berarti kebutuhan yang ingin dia penuhi itu dia mau diperhatikan. Jadi dia ingin merasa diterima atau ingin mendapat kasih sayang. Karena mungkin ketika dia kegiatan istirahat itu teman-temannya tidak memperhatikan dia. Kemudian yang ketiga itu Joni merasa hebat karena teman-temannya jadi takut. Dan ini berkaitan dengan di sini Bapak Ibu menjawab ya, kekuasaan, betul sekali ya. Jadi dia ingin terlihat berkuasa di situ, dia ingin diakui kalau dia hebat, makanya dia mengambil makanan temannya. Keempat, Joni merasa bosan dengan makanan miliknya. Kalau bosan ini berarti berkaitan dengan kalau bosan berarti ini berkaitan dengan kebutuhan. Sini kalau saya lihat ada yang bilang berpuasa, tapi di sini lebih tepatnya berkaitan dengan kebebasan ya Bapak Ibu ya. Kebebasan. Kebebasan itu berkaitan dengan pilihan. Mungkin dia ingin pilihan yang berbeda lagi, makanya dia bosan dengan yang satu ini, makanya dia ingin pilihan yang lain, atau dia bebas mau kebutuhan kebebasan dia tidak mau dengan yang satu ini, yang satu pilihan saja dia mau coba pilihan yang lain. Kemudian yang kelima itu iseng saja, dan dia itu senang lihat ekspresi teman-temannya itu yang emosi. Jadi ini berkaitan dengan kesenangan. Ya betul sekali, sini Bapak Ibu menjawab kesenangan. Jadi dia hanya senang saja, dia melakukan itu karena dia senang. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Dari paling tidak kita sudah ada gambaran. Jadi poin dari kasus ini itu pasti dalam setiap kita di kelas itu pasti ada saja siswa yang bikin kasus. Nah, terkadang kalau kita Bapak Ibu dulu ketika siswa bikin kasus, kita kadang langsung kasih hukuman tapi tanpa kita menganalisis kira-kira ini anak ini kenapa, apakah dia buat sesuatu itu alasannya apa. Ini yang kita harus cari tahu. Nah kemudian ini yang ketiga, ini juga hal yang sangat penting kita pelajari.
bahwa ada 3 perilaku manusia, 3 motivasi perilaku manusia. Di situ dia dosen itu dalam bukunya itu dia menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama itu manusia yang melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Yang kedua karena ingin mendapat imbalan. Dan yang ketiga kita melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang kita inginkan. Atau kita itu melakukan sesuatu karena memang kita menghargai bahwa kita ini orang yang mempunyai nilai-nilai kebajikan. Untuk 2 motivasi yang pertama itu disebut dengan motivasi eksternal atau motivasi yang datang dari luar. Misalkan saya datang pagi masuk ke kelas matematika, itu kenapa setiap hari saya masuk kelas? Karena mungkin saya takut saya tegur, Pak Alex, kenapa kita masuk kelas? Nah, ketakutan itu yang membuat saya disiplin dalam mengajar. Nah, itu termasuk dari motivasi yang pertama, menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan atau menghindari sanksi. Nah, ini berarti motivasi yang datang dari luar, bukan dari dalam diri. Motivasi yang kedua itu kita melakukan sesuatu karena mendapat imbalan. Mungkin saya melakukan sesuatu, mungkin saya rajin masuk kelas karena mungkin saya ingin diakui, ingin dipuji, atau mungkin ingin mendapat hadiah. Ini juga motivasi yang datang dari luar. Sedangkan yang ketiga itu adalah motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri. Nah, ini motivasi internal. Motivasi seperti inilah yang ingin kita tanamkan di dalam kehidupan budaya positif di sekolah, terutama untuk anak-anak kita. Di mana motivasi ini itu dia mengajarkan supaya ketika kita melakukan sesuatu itu atas dasar kita memang menghargai diri kita sendiri. Kita memang harus jadi orang yang disiplin, harus orang yang bertanggung jawab, jujur, dan nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Berarti nilai motivasi yang ketiga ini mengajarkan kita untuk menghargai diri kita dengan sebaik-baiknya. Dalam kelas nanti itu kita akan buat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau peraturan kelas, di mana peraturan kelas itu dibangun atas dasar pendapat dari setiap siswa. Dan untuk menjalankan peraturan kelas atau keyakinan kelas itu dibutuhkan motivasi seperti ini, di mana siswa memang dia melakukan sesuatu karena memang dia mau menjadi anak yang baik. Kalau kita temukan untuk anak-anak kita, mungkin misalkan mereka itu datang pagi ke sekolah itu, kalau kita selidiki belum tentu mereka motivasi internal yang mereka punya. Bisa saja yang satu atau yang kedua, mungkin karena memang takut pas datang ini, kalau terlambat takut untuk ditegur, atau takut kalau datang terlambat itu mereka disuruh untuk membersihkan kamar mandi, atau takut bahkan kita tuh kadang sampai ke hukuman fisik. Nah, mereka takut dapat hukuman saja, makanya mereka itu disiplin. Dan hal ini yang perlu untuk kita perhatikan bersama sehingga ke depannya kita bisa melakukan budaya positif ini di sekolah kita. Sekarang kita akan belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini yang paling menarik dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi itu sama atau beda? Hukuman dengan konsekuensi, kira-kira sama atau beda menurut Bapak Ibu? Hukuman dengan konsekuensi. Iya. Ya, jadi mungkin kalau hukuman itu yang bersifat dari luar. Iya. Artinya dia karena takut dihukum sehingga dia melakukan apa yang seharusnya. Kemudian yang kedua tadi, konsekuensi itu artinya yang timbul dari dalam dirinya untuk melakukan artinya kesadaran dari diri sendiri sudah dia melakukan itu. Oke. Nah, terima kasih Bapak Wakil untuk pendapatnya. Jadi
hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya Bapak Ibu ya, berbeda. Kalau hukuman ini biasanya datang dari satu pihak saja, atau dia bersifat tiba-tiba. Hukuman misalkan ada suatu kesalahan yang dibuat oleh siswa, kemudian guru secara spontan langsung memberikan hukuman, misalkan suruh cabut rumput dan lain-lain. Dan biasa hukuman ini memberatkan pihak korban. Sedangkan untuk konsekuensi ini biasanya sebelumnya sudah ada kesepakatan antara kedua pihak mungkin sebelumnya sudah ada perjanjian. Siapa yang terlambat atau siapa yang tidak mengerjakan tugas, dia akan membersihkan kelas sepulang sekolah. Berarti ketika dia tidak melakukan hal yang sudah disepakati secara otomatis, berarti dia harus melakukan apa yang menjadi konsekuensi atau sudah ada kesepakatan bersama sebelumnya. Jadi perbedaannya di situ kira-kira. Ini ada sedikit penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasa perilaku pasif, agresif yang meningkat. Sedangkan kalau konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi nanti itu yang sebentar kita pelajari juga itu kita akan mencari tahu akar masalahnya apa, solusinya seperti apa, dan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan. Ini beberapa penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Sorry. Ini yang dikasih tanda situ yang sering kita alami setelah itu. Kalau hukuman itu biasanya paksaan. Pokoknya kalau siswa melakukan sesuatu kesalahan, guru akan berkata mau tidak mau kau harus berlutut atau menampar. Nah itu dalam bentuk hukuman, paksaan. Mau tidak mau ya korban harus mengikuti. Sedangkan kalau konsekuensi itu dia mengambil yang teori stimulus respon. Stimulus respon itu teori yang mengatakan kalau ketika guru memberikan stimulus, anak itu harus mengikuti apa yang guru mau. Jadi kita berharap sebagai seorang guru, kita berharap siswa itu ikut apa yang kita mau. Padahal kalau dalam restitusi itu kita belajar yang namanya teori kontrol. Kalau kita tidak bisa mengontrol setiap perilaku anak-anak atau setiap perilaku siswa. Jadi demikian kita juga, kita sebagai guru tidak bisa dikontrol oleh pihak dari luar. Ini yang membedakan antara restitusi dengan konsekuensi. Kemudian ini bagian terakhir yang ingin kita bahas bersama, ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu dan seterusnya. Kita guru dalam bertindak dengan siswa itu kita biasanya itu ada 5 posisi yang kita lakukan sebagai seorang guru. Yang pertama itu ketika siswa melakukan kesalahan,
hal yang paling sering kita lakukan yaitu menghukum. Ketika sini kita akan berposisi sebagai penghukum. Misalkan siswa melakukan salah, kita menghukum, kita suruh melakukan hal-hal yang dalam bentuk hukuman. Nah, kemudian hal yang kedua yang kita lakukan ini membuat rasa bersalah. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, itu kita akan memberikan nasihat-nasihat jadi membuat mereka tuh merasa bersalah. Kau ini sudah begini, padahal Pak Guru itu sudah yakin kau itu anak yang baik. Kasihan kau punya orang tua begini-begini dan seterusnya. Jadi kita membuat seolah siswa itu akan merasa bersalah. Mereka akan merasa rendah diri dengan nasihat-nasihat dari guru. Kemudian posisi yang ketiga, kita guru itu akan berposisi sebagai teman. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita guru akan melakukan toleransi berlebih. Artinya sudah tidak apa-apa, anggap saja biasa. Pak guru tidak akan kasih tahu kamu punya wali kelas, atau Pak guru tidak akan kasih tahu piket. Jadi kita seperti melindungi siswa. Kemudian sedangkan yang keempat itu kita posisi guru itu dalam mengatasi persoalan siswa, kita itu akan bertindak sebagai pemantau. Kalau pemantau ini berarti kita menghubungkan kesalahan yang dia buat dengan aturan-aturan yang berlaku. Ketika ada siswa terlambat, kita mengatakan aturan di sekolah ini itu seperti apa, masih ingat tidak aturannya seperti apa. Atau mungkin kalau siswa menyontek di kelas, kita tanya aturannya seperti apa kira-kira. Kalau ujian itu aturannya bagaimana, apakah boleh menyontek atau tidak. Dan yang ketiga ini adalah posisi kontrol guru yang diharapkan untuk kita lakukan, yaitu kita sebagai manajer atau manajerial. Di sini kita melakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggali apa alasan dari siswa itu melakukan kesalahan, kenapa dia melakukan kesalahan, terus bagaimana untuk menyelesaikan persoalan itu. Kayak kemarin itu, saya sharing kemarin, kebetulan kami juga dikasih tugas untuk menyelesaikan masalah dengan siswa. Di situ kemarin saya memanggil salah satu siswa kelas 8 dan itu karena dia tidak pakai sepatu, dia datang dengan pakaian dengan sandal. Jadi saya langsung coba ini cara ini. Memang untuk kita mau langsung ikut ini, kita seperti melawan kita punya diri sendiri yang harus baik-baik, padahal kita sudah terbiasa dengan keras-keras. Karena teori ini mau tidak mau kita coba mengikuti. Jadi kemarin itu saya coba panggil salah satu siswa. Jadi saya tanya dan itu kenapa pakai sandal datang sekolah. Pertama dia bilang lupa pakai sepatu. Kemudian saya tanya lagi, kalau memang lupa, alasannya kenapa bisa lupa. Terus dia bilang lambat bangun, kemudian juga rumah jauh. Dengan alasan itu saya menggali lagi kira-kira kalau rumah jauh, lambat bangun, kira-kira hal yang harus dilakukan supaya besok-besok kegiatan itu kesalahan itu tidak terulang lagi, kira-kira apa yang harus kau lakukan. Dia bilang keesokan nanti kedepannya saya kasih tahu orang tua untuk kasih bangun lebih sejuk, kemudian kasih ingat supaya jangan lupa pakai sepatu. Jadi maksudnya dari tahapan itu kita tidak langsung menjudge siswa itu kenapa kau pakai sandal, kau berlutut dan seterusnya, tapi bagaimana kita mencari tahu akar masalahnya seperti apa, kemudian solusinya seperti apa supaya kesalahan itu tidak terulang lagi di hari-hari berikutnya. Jadi saya juga masih belajar Bapak Ibu. Ini saya hanya membagikan teorinya saja, melakukannya juga saya juga masih banyak belajar. Tapi namanya ini tugas kami, jadi kami harus membagikannya juga ke rekan-rekan guru di sekolah sambil kita sama-sama belajar. Jadi bukan berarti saya membagikan ini saya sudah melakukan yang baik, juga tidak sudah seperti itu. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan apa yang sudah saya pelajari. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin bertanya atau juga membagikan pengalaman, sharing atau kasih masukan, tanggapan, saya persilahkan. Ya pasti yang saya buat juga ini belum sempurna Bapak Ibu. Belum sempurna. Mungkin saya juga memang masih dalam tahap belajar ini. Tapi mungkin ada masukan-masukan dari Bapak Ibu
Saya persilahkan, masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya, jadi mungkin yang tadi tentang hukuman, konsekuensi dan Restitusi. Jadi antara hukuman kemudian konsekuensi. Yang saya mau ini lihat itu tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi Iya. hukuman itu yang seperti tadi sudah dijelaskan itu, kemudian konsekuensi ini ya paling tidak kita guru itu masing-masing guru itu kan dia punya konsekuensi dalam melihat tindakan daripada siswa itu yang melakukan pelanggaran itu macam-macam. Ada yang bilang hukumannya kamu hapus apa WC, bersih WC, ada yang bilang ambil sapu di halaman, kemudian macam-macam ambil air dan lain sebagainya. Itu konsekuensi yang sudah disepakati dengan siswa. Apakah konsekuensi itu berlaku untuk semua guru sehingga siswa itu tidak melakukan pelanggaran yang hukumannya sesuai dengan keinginan guru sendiri atau sudah kesepakatan? Misalnya kita sepakat kalau ada siswa yang lambat dia punya hukumannya sedikit ini itu bisa secara tertulis menjadi aturan sekolah atau masing-masing guru saja. Oke, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau kita dari materi ini tuh untuk hukuman dan konsekuensi itu tidak dianjurkan untuk kita lakukan di sekolah. Sebenarnya Bapak, kayak misalkan ketika siswa melakukan kesalahan terus kita suruh bersihkan kamar mandi atau suruh cabut rumput, sebenarnya itu tidak dianjurkan karena mungkin misalkan hari ini ada satu siswa yang terlambat, kemudian kita suruh dia bersihkan kamar mandi. Karena kau terlambat, bersihkan kamar mandi. Itu hukuman atau itu konsekuensinya. Mungkin besok dia datang sibuk, dia tidak terlambat, tapi motivasinya bukan karena memang bukan karena dia mau dari siswa yang disiplin waktu, tapi karena dia takut guru. Nah, jadi ada motivasi dari luar yang buat dia untuk datang pagi. Nah, sebenarnya kayak hukuman untuk bersihkan kamar mandi, cabut rumput, karena siswa melakukan kesalahan itu tidak dianjurkan Bapak, karena tidak mengubah dia punya karakter. Ketika guru kita tidak ada, siswa akan terlambat lagi, karena tidak ada yang pantau. Gitu, kayak misalkan dalam sekolah ini siswa mungkin paling takut dengan Bapak Wakil misalkan, karena ketika Bapak Wakil yang piket siswa terlambat itu ada saja hukuman. Tapi begitu juga misalkan setiap hari Rabu berikutnya, kalau sudah Bapak Wakil yang piket itu semua siswa tidak ada yang terlambat, rajin semua. Tapi coba hari lain, misalkan Ibu Yuni atau Ibu Vina, karena mereka lihat Ibu Yuni atau Ibu Vina ini agak lebih halus, jadi mereka bisa terlambat lagi. Artinya tidak ada perubahan karakter dalam mereka punya diri, bahwa mereka itu harus datang terlambat. Jadi soal pertanyaan Bapak tadi, sebenarnya kita di sekolah tidak bisa untuk membuat aturan siswa yang terlambat cabut rumput atau bersihkan kamar mandi. Sebenarnya tidak boleh Bapak, tidak boleh. Tapi itu kebiasaan yang kita sudah lakukan dari dulu ya, mungkin ke depan kita bisa ubah pelan-pelan. Ya, seperti yang saya bilang juga tadi, kita belajar ini sepertinya kita berusaha untuk menjadi guru yang betul-betul sempurna begitu. Padahal memang itu berlawanan dengan kita punya kebiasaan. Kita punya kebiasaan itu kalau siswa sudah buat salah, kita belum ngomong tapi tangan sudah tempeleng duluan. Saya ulang-ulang juga seperti itu. Jadi saya juga lewat ini juga saya juga mau pengakuan dosa, karena sering kalau ada siswa itu saat mengajar dia ribut di belakang, tempeleng dulu baru tanya. Biasa saya Bapak, karena cubit di telinga dulu baru tanya kenapa kau begitu atau tidak, lempar dengan penghapus dari depan, lempar dia baru panggil tanya. Setelah itu mungkin mereka bisa disiplin, tapi itu hanya bersifat sementara saja, hanya saat itu saja, karena mereka takut, bukan motivasi dari dalam diri mereka.
yang saya pelajari seperti itu, dan saya juga masih terus berusaha untuk belajar untuk ikutin mau modul ini. Dari itu saya Bapak terima kasih. Mungkin dari Bapak yang lain ada yang berbagi pengalaman, mungkin jangan banyak bertanya, saya juga belum kuasai. Yang baik Pak Guru. Iya. Mungkin bukan berkomentar atau berbagi pengalaman, tidak, mungkin saya mau bilang terima kasih saja, karena memang sempat waktu itu di BIMTEK kan kita dapat juga materi iya, itu. betul ya. Yang paling tidak kan akan menambah modal kita dalam kaitan dengan budaya positif. Iya. Karena memang selama ini kan budaya negatif semua yang kita pakai di kelas itu dengan menggunakan hukuman. Iya. Sehingga dengan contoh-contoh yang Pak Guru paparkan tadi, yang mudah-mudahan ke depan ini kita bisa pelan-pelan bisa ikut itu maksimal, sehingga saya nggak bilang terima kasih banyak itu, karena orang tua ini boleh bilang sudah membati itu budaya negatif sehingga yang sharingnya Pak Guru dan materi ini kan buat kami bisa pelan-pelan tidak seperti yang Guru contohkan tadi, setiap hari Rabu waktu yang ini sama hari berikutnya, karena Guru lanjut akhirnya ini karena fakta yang terjadi sekarang kan seperti itu tidak. Betul. Ya, yang kita lihat ini. Contoh saya dulu waktu masih ada baik kan di sini. Kalau baik ada, tidak ada yang melawan. Karena sering contoh Ri yang rumah tadi. Betul. Nah, ketika sekarang contoh kami ditolong untuk ambil air, saya sama bapak ini. Ini dari sini memang kering karena mau ambil di atas. Iya. Dong tidak pulang di sini. Dan saya mau marah juga. Ya, itu saja mungkin perlu ya saya sampaikan sebagai satu saya Pak Guru. Terima kasih Bapak ya. Betul sekali, memang ketika saya juga belajar tentang modul ini juga, saya merasa betul ini bahwa kadang motivasi siswa itu memang lebih banyak faktornya dari luar, bukan karena faktor dari dalam. Dan yang menjadi perhatian kita bagaimana supaya siswa itu punya motivasi dari dalam diri, itu yang memang tidak bisa kita sendiri, tapi kita harus bersama-sama. Bagaimana kita menanamkan disiplin positif kepada siswa itu, bagaimana siswa bisa disiplin tanpa dipantau, itu memang yang sulit sekali untuk kita lakukan. Bukan di sini saja, bahkan di mana-mana dia pasti kesulitan untuk menerapkan yang namanya budaya positif, yang di dalamnya ada disiplin positif. Mungkin ada lagi dari ibu berdua. Dari ibu satu dua kata gitu. Ya, baik saya tambah sedikit. Mungkin di sini lebih ke memenuhi kebutuhan peserta didik Kak. Iya. Nah, kalau menurut pengalaman saya, kalau untuk kita memenuhi kebutuhan peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak, itu kita harus melakukan pemetaan kebutuhan mereka. Nah, kalau dalam pemetaan kebutuhan belajar, otomatis ketika kita bertemu dengan anak-anak, kita melakukan kesepakatan. Dalam kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas kita, otomatis kita harus memberikan, bukan memberikan, hanya kita membuat, kita bernegosiasi dengan peserta didik. Kira-kira kalau hal baik ini kalian lakukan, bisa tidak? Iya. Ibu minta tolong kalau misalkan kalian bisa melakukan hal seperti ini, ini kita bernegosiasi dengan mereka supaya mau menarik motivasi belajar mereka atau motivasi hal baik dalam pribadi mereka. Sehingga dalam proses pembelajaran atau dalam lingkungan sekolah, mereka ketika melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hal positif, juga mereka tidak kembali kesepakatan yang sudah kita buat. Dalam kelas, saya dalam kelas saya seenaknya ribut. Mereka ingin kembali refleksi kembali diri. Kemarin saya sudah bernegosiasi dengan ibu, saya sudah bersepakatan kalau dalam proses pembelajaran saya tidak boleh ribut, itu saja. Jadi biarkan mereka untuk sadar diri sendiri, mereka refleksi kembali diri mereka. Mungkin
Itu saja dari saya. Daripada kita pakai kekerasan, kalau mau panjang lebar, ya udah kita bareng kesepakatan. Betul. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tina yang sudah kembali menguatkan kita tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi betul sekali bahwa memang perlu untuk kita melakukan kesepakatan kelas di kelas. Setiap guru itu perlu melakukan. Kayak misalkan kita mengajak siswa untuk selama kegiatan pembelajaran matematika atau bahasa Indonesia, kita harus buat kesepakatan yang itu akan kita lakukan selama pelajaran itu seterusnya. Saya juga sudah pernah buat di kelas 7 itu. Jadi mengajak siswa untuk sama-sama membuat kira-kira peraturan apa yang kita harus buat selama kegiatan pembelajaran. Dan usahakan kesepakatan atau aturan itu datangnya dari siswa. Jadi siswa ngomong kita tulis. Misalkan yang pertama, datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, berpenampilan rapi. Terus yang ketiga, mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian yang keempat, misalkan menghormati guru dan teman. Cukup 4 misalkan. Jadi kesepakatan itu dibangun bukan hanya guru saja yang buat, bukan guru masuk kelas tiba-tiba bilang anak-anak untuk matematika peraturannya 1, harus hormati guru. Yang kedua, kalau mau keluar izin. Terus yang ketiga, harus kumpul tugas. Kalau itu bukan kesepakatan, tapi peraturan lagi namanya. Karena peraturan itu datanya dari satu pihak saja. Sedangkan kita itu lebih bagus untuk membuat kesepakatan. Dan siswa juga terlibat dalam membuat kesepakatan itu. Sehingga besok-besok kalau misalkan siswa itu ada yang melanggar kesepakatan, misalkan ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas, berarti kita coba kembali. Kesepakatan kemarin itu apa? Harus kumpul tugas. Nah, berarti mereka sendiri yang menyadari kesepakatan apa yang mereka langgar. Dan kita juga bisa menanamkan kembali kepada mereka ketika mereka tidak melakukan apa yang menjadi kesepakatan, sama saja mereka tidak menghargai diri mereka sendiri. Jadi kamu yang buat kesepakatan, kamu juga yang langgar. Berarti kamu tidak hargai kamu punya diri sendiri. Bagaimana kamu bisa menghargai orang lain, bisa menghargai guru, kalau apa yang kamu sepakati kamu tidak hargai. Jadi seperti mungkin motivasi seperti itu bisa membuat mereka supaya ingat kembali, supaya apa yang menjadi kesepakatan itu bisa mereka lakukan. Dan terima kasih juga Ibu Vina supaya sudah kasih ingat kembali lagi tentang kesepakatan kelas. Mungkin terakhir dari Ibu Yuni mungkin. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan mengenai berbagai pemahaman budaya positif ini, materinya. Terima kasih untuk Pak Alex yang sudah berbagi kepada kami. Jadi banyak hal yang masing-masing guru sudah lakukan dalam berbagai pemahaman budaya positif ini. Jadi mungkin pengalaman saya sebagai itu, kalau pagi hari itu setelah mereka menyanyi berdoa, ini periksa kuku. Siapa yang tidak potong kuku atau tidak bersih dengan kuku mungkin kena pukul. Ada sanksinya. Begitu juga yang tidak bersepatu. Ada juga dia punya sanksi. Nah, setiap hari kalau diperiksa mungkin yang tidak bersih dengan kuku itu, kalau dia sudah bersihkan dalam beberapa hari, kemudian kalau tidak diperiksa lagi, ibu harus periksa kuku ibu. Nah, itu mungkin pengalaman yang dilakukan. Jadi terima kasih juga materi pada hari ini, berbagai macam pengalaman yang dibagikan kepada kami. Mungkin kita akan lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu Yuni
yang sudah langsung berbagi pengalaman tadi ya. Jadi siswa lagi yang kasih ingat ke kita, ibu periksa kuku. Jadi ketika itu sudah menjadi kebiasaan atau budaya yang baik, siswa juga akan mengingat. Jadi tidak semuanya dari guru yang harus melakukan. Kemudian di akhir mungkin saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru yang sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan ini tadi dari awal sampai akhir. Maaf juga kalau mungkin penyampaian materi saya juga mungkin kurang bagus, saya masih dalam tahap belajar, dan saya juga selalu mengharapkan masukan-masukan dari Bapak Ibu semua. Dan mungkin selama 6 bulan ke depan sampai Desember mungkin akan ada banyak kita sama-sama sharing seperti ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah mendukung saya juga dalam bentuk mengikuti kegiatan seperti ini. Soalnya tidak semua kawan-kawan itu, rekan gurunya itu mendukung seperti ini. Jadi mungkin ada yang mungkin merasa dirinya mungkin hebat atau apa, sehingga ketika ada guru yang calon guru penggerak yang mau berkegiatan seperti ini, mengajak partisipasi dari kawan-kawan, ada yang terikut. Tapi saya bersyukur di tempat ini Bapak Ibu semua bisa mendukung dengan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan saya harap juga untuk kegiatan ke depan jangan bosan-bosan karena saya juga belajar juga dari Bapak Ibu semua. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Sisanya saya mohon maaf dan terima kasih.